Si RK itu kan ketahuan selingkuh pertama kali kan aku ikutin ke tempat adorasi. Dia bilang adorasi, pergi jam 6, tahu-taunya video call sama si Priska di mobil ketahuan. Sok-sokan bilang bela RK, apalah kau bu. Rosi dengar dengan jelas, apakah Rosi saya mengatakan saya bela RK? Lu pertamanya bela si RK. Kamu ingat nggak? Kamu cekik saya jam 1 malam. Kamu bilang saya kerasukan. Saya bukan kerasukan, tapi saya shock. Ya, tapi karena kamu kasih pengajaran, saya nggak mau banyak orang yang tersesat gara-gara kamu. Saya terblow up di sosial media ini gara-gara kasusnya Putri. Itu pun dia minta tolong ke saya untuk memulihkan nama baik dia. Padahal dia, aduh, berapa kali sih ketemu Putri di hotel? Buat apa saya ngeliat kamu kayak soal-soal ngasih pengajaran di TikTok begini begono begini begono. Gua aja belajar doa novena aja otodidak. Mana pernah lu bimbing gua untuk belajar Katolik? Mana pernah? Lu lebih sibuk ngajarin si Priska. Makanya yang masih ngebela si RK emang botol. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu nyuruh saya, bah, aduh, udahlah. Makanya saya bilang, RK tuh terlalu banyak settingan, ya. Nanti kalau saya sebutin namanya di sini, nanti saya kena pelanggaran lagi. Ya, RK. Hah? Kamu ingat kamu kurung saya berapa kali? Kamu ingat berapa kali kamu siksa saya? Kamu berapa kali kamu hajar saya? Ingat kamu? Kamu cekik saya, kamu ingat kah jam 1 malam itu? Kamu ingat nggak? Kamu cekik saya jam 1 malam, kamu bilang saya kerasukan. Saya bukan kerasukan, tapi saya shock. Ya, kamu larikan saya dari rumah jam 3 subuh karena kamu ketakutan. Kamu bawa saya kemana? Ke katedral untuk berdoa. Karena apa? Ulahmu sendiri. Aku shock. Bina jam 1 subuh dia cekik aku. Aku udah tunjukin kan itu lokasi rumah aku. Jam 1 malam dia cekik aku di situ. Karena aku shock. Aku nangis. Aku nggak nyangka suamiku tuh sekeji itu. Dia bawa saya kemana? Ke katedral untuk berdoa. Doa Bapa Kami 77 kali. Jadi nggak usah lah kamu, ya, nggak usah sok-sokan apa. Kalau kamu bukan kerja, kalau kamu nggak tampil di sosial media ini sebagai seorang apologet, aku nggak akan mungkin blow up. Tapi karena kamu kasih pengajaran, saya nggak mau banyak orang yang tersesat gara-gara kamu. Yang bilang kesaksian sepihak, suruh dia juga bersaksi. Jangan typing botol. Ya, apa? Saya bisa ngomong. Pokoknya, kalau kalian mau tahu bagaimana awal pertemuan saya dengan RK dari A sampai Z, saya bisa runut semua tanpa ada yang saya rekayasa sedikit pun. Bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya udah bilang di hadapan Tuhan ya. Mana? Kalau ada si RK suruh naik di sini. Saya 10 tahun, Mina, saya bilang, RK berapologet itu sudah hampir 5 tahun dan dia cukup terkenal. Benar nggak, Mina? Jawab Ya, dulu, Mina. Benar. Terkenal. Benar. Oke, sekarang saya bilang begini. bentar ya, kalau aku jujur ya, Kak Rosi Udah. jujur ya, aku baru tahu RK itu pada saat ada permasalahan Edis. Diam. Udah, sorry. mingkem dulu, mingkem aku belum selesai. RK terkenal itu udah 5 tahun dan dia lebih mencuat lagi ketika dia bisa mengalahkan Zuma. Tapi apakah seorang Rosi ini dikenal menjadi istrinya RK? Coba saya tanya kalian, pernah nggak seorang Rosi Raja Guguk ini pansos di RK? Tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya terblow up di sosial media ini gara-gara kasusnya Putri. Itu pun dia minta tolong ke saya untuk memulihkan nama baik dia. Padahal dia, aduh, berapa kali sih ketemu Putri di hotel? Orang tuamu aja angkat tanganku sama kamu, ya? Orang tuamu aja angkat tangan sama kamu. Orang tuamu aja sering semaput gara-gara ulahmu kok. Jangan pancing saya. Saya udah bilang 10 tahun saya bungkam, saya diam, saya tahan semuanya. Fitnahan kamu, kelakuan kamu, saya tahan semuanya. Tapi ada waktunya saya untuk bicara. Buat apa saya ngeliat kamu kayak soal-soal ngasih pengajaran di TikTok begini begono begini begono. Gua aja belajar doa novena aja otodidak. Mana pernah lu bimbing gua untuk belajar Katolik? Mana pernah? Lu lebih sibuk ngajarin si Priska, bukan gua istri lu. Pergi gua pengen tahu Mina adorasi tuh masa dia pergi adorasi dari jam 6 sampai jam 11? Makanya yang masih ngebela si RK emang botol. Saya nanya, adorasi itu sampai 4 jam kah? Tergantung. Ya masalahnya gue ngikutin dia nggak sampai 4 jam cuy. Kan
Si RK itu kan ketahuan selingkuh pertama kali kan aku ikutin ke tempat adorasi, ya. Begitulah ya. Dia bilang adorasi, pergi jam 6, tahu-taunya video call sama si Priska di mobil ketahuan. Aku mau luruskan dulu ya pernyataan para kampret-kampret di bawah ini ya. Dari awal aku tuh tidak menunjukkan statusku untuk membela RK. Tidak ada. Ada buktinya. Coba rekam dulu di mana buktinya aku membela RK. Buktikan dulu. Yang saya ngomong di roomnya RK itu adalah jangan bawa-bawa saya, apalagi sampai saya dibilang selingkuhannya RK. Dengan jelas saya mengatakan apa? Saya tidak mungkin mau dengan Makondo. Itu jelas saya katakan di roomnya si RK. Sok-sokan bilang bela RK. Apalah kau, Bu. Rosi dengar dengan jelas. Apakah Rosi saya mengatakan saya bela RK? Lu pertamanya bela si RK. Ya, sudah. Terus dia bilang, 2 kali aku memperjuangkan kamu sayang. Gua apa lu yang memperjuangkan? Anjir. Jangan putar balik fakta lah. Cukup, aku udah pokoknya udah kali ini aku emang habis-habisan, udah terserah. Dia mau suka tidak suka ya udah terserah. Tapi aku ngomong apa adanya, ya. Karena apa Mina? Aku tuh banyak terima DM, maksudnya screenshotan pembicaraan dia dengan seseorang ditunjukin ke aku. Jadi aku baca, wah keji banget ya si RK fitnah aku. Nah itulah. Dia bilang aku terima uang 30 juta dari herder. Aku kalau punya uang 30 juta kayaknya udah ke mana gitu. Dan satu lagi ya, semenjak ada permasalahan ini saya sudah tidak pernah menerima uang dari RK ya. Tidak pernah. Takutnya nanti dia framing di live-nya dia untuk membiayai anak istri saya. Enggak guys, gue udah gak dibiayain sama dia. Manusia-manusia bangke. Apa yang kalian bilang? Rosi skakmat saya. Skakmat apa kampret? Sok-sokan kalian semua. Dari awal dari room bom-bom pun kalian yang memframing saya sampai kalian menghina kelamin saya. Tapi saya diam. Saya katakan di roomnya bom-bom jangan ikut campur. Biarlah urusan RK dengan Rosi selesaikan. Coba minta live-nya lagi dari bom-bom itu. Terus di room siapa lagi? Saya bersuara. Saya juga bersuara di roomnya si RK. Saya dengan mengatakan apa? Saya tidak mungkin suka dengan yang namanya Mokondo. Kalian framing saya dalam fitnah saya, tapi saya diam. Saya tidak merespon kalian. Tapi kulihat kalian ini juga makin lama makin kurang ajar. Kalian minta saya kalem, saya kalem. Kalian minta saya diam. Kok kalian makin lama makin kurang ajar? Nonton aja, duduk dengan manis, tenang, dengar.